bulan Ramadan yang entah mungkin tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di bulan Ramadan tahun kali ini. Bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui merupakan bulan yang amat mulia, bulan yang agung, bahkan bulan penuh ampunan. Juga dikatakan sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan kan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, memberikan petunjuk Al-Quran itu kepada seluruh manusia, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjelaskan dari petunjuk itu dan juga menjelaskan pembeda, memberikan pembeda Al-Quran itu, ya. Al-Furqan. Di dalam syarah tafsir Jalalain dikatakan yufarriqu bainal haq wal batil, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi memisahkan antara yang benar dan yang keliru. Kayak gitu. Tentu Al-Furqan ini tak lain dan tak bukan atas kehendak Allah yang dianugerahkan kepada setiap manusia. Lewat apa? Lewat hatinya, lewat jiwanya. Tidak setiap manusia dianugerahkan oleh Allah untuk mampu membedakan mana yang baik dan yang benar. Kayak gitu. Maka di bulan Ramadan pun kali ini kita bukan hanya senantiasa beribadah dalam arti ibadah mahdhah, tapi ibadah ghair mahdhah juga perlu diperhatikan, ya kan? Hati ini menjadi dasar dari setiap amal kita, kan seperti itu. Hati mencerminkan sesosok jiwa manusia. Al-Quran sangat memberikan sebuah anugerah yang baik, ya kan? Menjelaskan tentang hati, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh, ya kan, orang yang mensucikan jiwanya ia amat bahagia. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, orang yang mengotori hatinya. Gitu ya. Tentu yang menyucikan jiwanya adalah ia yang senantiasa melakukan aktivitas yang baik, yang bermanfaat, ya kan? Tentu bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia, untuk agama Islam. Dan juga orang yang mengotori jiwanya bukan hanya berarti dia hanya melakukan maksiat, tetapi dia juga mengulur-ngulur waktu. Kemudian juga dia tidak pernah membiasakan diri untuk menghindari maksiat. Tidak pernah berusaha untuk menggantikan waktunya yang kosong menjadi waktu yang produktif, kayak gitu ya. Karena jika waktu tidak produktif, maka waktu itu akan menjadi waktu yang bermaksiat, kayak gitu. Maka sungguh bahagia orang-orang yang mensucikan jiwanya dalam arti dia senantiasa menjaga aktivitasnya, ya kan, dalam hal yang baik, kayak gitu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita semua, ya. Aktivis dengan perjuangannya, gitu kan. Apakah betul jiwanya itu bersih karena menjadi aktivis? Terus para aktivis majelis Islam juga, apakah betul dia menjadi aktivis majelis Islam itu bersih jiwanya? Benarkah dia mengharapkan ridha Allah atas segala aktivitasnya? Belum tentu. Hanya Allah yang tahu dan dia sendiri, kan? Maka para pendidik sama, apakah mendidiknya benar-benar karena mencari ridha Allah? Gitu kan?
harus mencari ridho Allah, membersihkan jiwanya, tak lain dan tak bukan kita untuk beribadah kepada Allah. Segala aktivitas kita, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, kan gitu. Nah, itu menjadi sebuah evaluasi bagi kita, dan perlu diperhatikan kayak gitu. Mengapa perlu diingatkan terkait dengan segala aktivitas kita, kasab kita, kerja kita, gitu, amal perbuatan kita. Saya teringat dengan nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan, al-amal suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu bagaikan gambar yang berdiri. Gambar saja yang berdiri, dia tidak bernilai. Bagaikan gambar sapi karya anak kecil, dia tidak bernilai. Hanya karena gambar saja, bandingkan dengan sapi benarnya gitu, dengan wujud asli sapinya. Sapi memiliki harga. Dan kenapa? Karena gambar tidak memiliki ruh, tidak memiliki nilai, artinya tidak memiliki ruh. Tetapi sapi benaran itu memiliki nilai karena memiliki ruh. Dia bisa dijual. Begitupun dengan amal. Amal itu tadi bagaikan gambar yang berdiri, tidak memiliki nilai, tidak memiliki ruh. Ruhnya apa? Tadi wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi ruhnya itu ada rahasia ikhlas dalam amalnya. Setiap aktivitasnya, setiap kasabnya, setiap perjuangannya, tak lain dan tak bukan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain dan tak bukan. Aktivis tidak mencari jabatannya, gitu kan? Para pejabat pun tidak mencari uangnya, hanya sekadar uang untuk dalam arti ketenarannya, gitu. Tidak hanya mencari ketenaran, tetapi dibalik itu semua hatinya yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dirinya sendiri, bahwa perjuangannya dimanapun ia berada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membela agama Islam. Nah, jadi semua yang kita baca, semua yang kita lakukan di bulan Ramadan juga harus diingatkan bahwa itu semua nilainya nol, tidak memiliki ruh kalau tadi tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang, sungguh sayang jika amal kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semua pasti kita memahami, gitu kan? Ikhlas itu ada dalam hati, dalam niat kita setiap perbuatan, gitu kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan gitu. Maka itu perlu diperhatikan lagi, perlu dipertegas lagi oleh kita, gitu kan? Jangan sampai amal kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, apa yang berkaitan dengan hati, apa yang berkaitan dengan hati dan segala kondisi hati, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kondisi hati manusia, bahwa hati manusia itu cenderung dipenuhi oleh 6 khatir atau 6 hasrat. Pertama, ada yang disebut dengan khatir an-nafsu atau hasrat nafsu diri. Yang kedua ada khatir asyaiton, nafsu setan. Yang ketiga ada disebut dengan khatir ruh, hasrat ruh. Yang keempat ada khatir al-malak atau hasrat malaikat, gitu ya. Yang kelima ada khatir al-aqli, hasrat akal. Yang keenam ada khatir al-yakin, hasrat yakin. Dari 6 jenis macam khatir itu yang selalu mendominasi hati manusia, yang selalu bergejolak di dalam hati manusia, dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, khatir an-nafsu dan khatir asyaitan atau hasrat nafsu dan hasrat syaitan. Jika mendominasi hati manusia, cenderung mendorong manusia untuk melakukan hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan maksiat, menyepelekan maksiat, berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Sungguh merugilah orang yang selalu didominasi hatinya oleh khatir an-nafsu dan khatir asyaitan, ya. Yang kedua, kategori yang kedua yaitu khatir ruh dan khatir al-malak, hasrat ruh dan hasrat malaikat.
Manusia yang diisi atau dipenuhi oleh hasrat kedua ini, yaitu hasrat ruh dan hasrat malaikat, cenderung mendorong manusia agar selalu melakukan yang baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat, selalu mengupayakan manusia itu menjadi selalu taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia yang didominasi oleh dua tipe khatir ini, dua hasrat ini, ialah manusia yang memang termasuk dalam manusia golongan kecil, golongan sedikit kayak gitu ya. Tidak banyak manusia yang memiliki atau selalu didominasi oleh dua hasrat ini. Mungkin para terdahulu ya, para ulama salaf gitu ya. Nah, adapun kategori yang ketiga, gitu kan, hati manusia cenderung tadi dimasuki atau didominasi oleh khatir al-aqli. Nah, khatir al-aqli kategori ketiga ini, gitu kan, merupakan salah satu tanda kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasrat akal ini, gitu kan, dianugerahkan kepada setiap manusia, kayak gitu kan. Karena dari hasrat akal ini manusia diberikan pilihan, gitu kan, untuk menimbang maslahah dan madarat, baik dan buruk. Setiap keputusannya, gitu kan, di sana tentu mempunyai konsekuensi. Manusia yang mengambil keputusannya di dalam hatinya, mendominasi hatinya dengan hasrat akal, kemudian memilihnya untuk melakukan hal yang buruk, melakukan kemaksiatan, maka Allah senantiasa akan membalasnya setiap keputusannya. Jika memang niat hatinya atau hatinya didominasi oleh hasrat akal yang menunjukkan dirinya pada hal yang buruk, maka Allah akan membalasnya dengan yang demikian. Begitupun dengan sebaliknya. Itulah tanda kebijaksanaan Allah SWT. Karena kenapa? Manusia itu bukan malaikat. Manusia juga bukan iblis ataupun jin. Manusia adalah manusia yang kadang khilaf, gitu kan. Maka di sanalah ada yang disebut dengan hasrat akal, kayak gitu. Yang terakhir ada yang keenam, disebut dengan hasrat al-yakin atau khatir al-yakin. Khatir al-yakin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan ruh keilmuan, muara seluruh ilmu. Manusia yang cenderung diisi dan didominasi hatinya oleh khatir al-yakin atau hasrat al-yakin merupakan manusia-manusia pilihan. Tidak sembarang orang. Para ulama, para waliullah yang sungguh mulia, yang sungguh saleh, solih, luar biasa. Nah, ini pun termasuk golongan yang sedikit. Golongan yang sedikit. Pertanyaannya, pada bulan Ramadan tahun kemarin, yang kemudian pada Ramadan kali ini kita merefleksikan diri, gitu kan? Sudah di mana, gitu kan, selama 1 tahun ini kondisi hati kita, gitu kan? Dalam menggapai bulan Ramadan, dalam mengisi bulan Ramadan, apakah hati kita senantiasa didominasi oleh hasrat nafsu dan hasrat asyaitan, atau hasrat al-akal, gitu kan? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan iman, kesehatan jasmani, kesehatan hati tentunya ya, oleh Allah SWT, sehingga hati kita tetap bersih, dijaga oleh Allah SWT, terhindar dari maksiat hati dan maksiat fi'li, kayak gitu ya. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan banyak menambah pengetahuan bagi kita semua, sehingga kita tidak akan pernah menyesali bulan Ramadan yang entah mungkin tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.